Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Silvester dan Hadi Permana, dan Bapak Adesya Putra yang sudah membina dan membimbing saya untuk menyiapkan proposal skripsi ini. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan Game Agent pada Game FPS menggunakan algoritma Key-Learning. Untuk latar belakang penelitian saya, game agent merupakan non-playable karakter atau yang disebut NPC yang dapat menjadi lawan bermain atau membantu pemain dalam memainkan sebuah permainan game. Tujuan diterapkannya game agent dalam game ini adalah untuk meningkatkan kualitas permainan yang dapat dinikmati oleh pemain. Game agent saat ini dipakai oleh game khususnya pada game FPS atau yang disebut dengan first person shooter menggunakan metode finite state machine atau yang disebut dengan FSM. Metode FSM adalah metode yang dimana setiap perilakunya itu terbentuk atas sekumpulan hardcode yang didesain dan diimplementasikan oleh pengembang game. Semakin kompleks lingkungan dalam game, maka semakin rumit pula state-state yang harus ditetapkan oleh pengembang game agar agent mampu bereaksi seresponsif mungkin dalam permainan. Selain itu, metode FSM juga hanya mampu merespon keadaan sesuai dengan seleksi kondisi yang diberikan oleh pengembang game dan tidak dapat melakukan respon di luar kondisi yang terjadi. Hal ini membuat pola permainan game agent menjadi lebih mudah terbaca dan mengakibatkan kualitas permainan menjadi monoton, terutama pada game dengan genre FPS ini. Selain metode FSM, saat ini juga tengah dikembangkan sebuah metode kecerdasan buatan untuk game agent yang dinamakan dengan reinforcement learning. Berbeda dengan metode FSM, metode reinforcement learning ini adalah membentuk perilaku agent berdasarkan proses pembelajaran agent dalam lingkungan game. Algoritma ini dapat melatih agent untuk mempelajari dan mengenali lingkungan dalam game, serta memahami berbagai kondisi yang kemungkinan terjadi dalam game. Alasan digunakannya game FPS dalam penelitian ini adalah karena game FPS memiliki lingkungan yang cukup kompleks, seperti navigasi, pembacaan map, pengenalan musuh, menghindar dari serangan musuh, dan penyerangan terhadap musuh. Reinforcement learning adalah salah satu cabang pembelajaran mesin untuk mengajari agent agar mampu membuat keputusan dan mengambil tindakan yang terbaik, yaitu yang memberikan imbalan atau reward yang terbesar. Dalam reinforcement learning ini tidak ada yang mengawasi pembelajaran agent. Jadi tidak ada yang memberitahu agent langkah apa yang baik untuk dilakukan, atau apakah langkah yang diambil oleh agent tergolong baik atau buruk. Agent harus belajar sendiri dengan berbuat dan mengambil tindakan dan mempelajari hasil perbuatannya itu. Proses ini juga dinamakan dengan trial error. Oleh karena itu, reinforcement learning sangat memungkinkan suatu agent untuk membuat rencana atau strategi berdasarkan hasil trial error yang dilakukan secara berulang-ulang selama permainan berlangsung. Selama permainan, agent harus mencari keseimbangan antara memaksimalkan imbalan yang akan diterima dengan mengeksplorasi hal-hal baru yang mungkin akan memberikan imbalan yang lebih besar di masa mendatangnya. Penelitiannya juga menggunakan algoritma Key-Learning. Key-Learning adalah salah satu algoritma dalam reinforcement learning yang berbeda dengan reinforcement learning pada umumnya. Key-Learning ini tidak menggunakan neural network untuk proses pelatihannya dan baru menghasilkan neural network setelah pelatihan dan selesai dilakukan yang dinamakan dengan brain. Key dalam Key-Learning ini merujuk pada kata quality. Jadi algoritma Key-Learning ini selalu mempertimbangkan kualitas dari tindakan yang akan diambil selanjutnya pada suatu waktu dan state tertentu. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut ini. Lalu persamaan di bawahnya adalah persamaan Bellman. Karena meskipun game agent dalam metode reinforcement learning dapat memilih action dengan reward terbesar, game agent hanya mampu memilih langkah terdekat atau langkah selanjutnya dalam implementasinya. Dalam environment yang dinamis dan kompleks, kemungkinan yang terjadi setelah agent mengambil suatu langkah itu sangat beragam, sehingga nilai reward yang akan didapatkan di akhir-akhir itu bisa berubah sewaktu-waktu. Persamaan Bellman ini berfungsi untuk membantu mempertimbangkan kualitas dari tindakan yang akan diambil oleh agent. Jadi persamaan Bellman berfungsi untuk menghitung jumlah reward yang akan langsung diterima oleh agent, dijumlahkan dengan nilai maksimum reward yang akan diterima pada step berikutnya. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Pada persamaan ini terdapat dua variabel baru, yaitu variabel discount value yang dilambangkan dengan gamma dan
variabel learning rate yang dilambangkan dengan alpha, di mana nilai gamma itu berkisar antara lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1, dan nilai alpha itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Learning rate berfungsi untuk menentukan jumlah nilai dari informasi yang akan diterima oleh si agent untuk menggantikan informasi yang lama. Nilai 0 akan membuat agent tidak belajar sama sekali. Sementara nilai 1 akan membuat agent akan selalu mempertimbangkan informasi berikutnya untuk menggantikan informasi yang lama, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Hal ini akan menyebabkan agent akan selalu mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan dapat mengakibatkan looping. Lalu pada discount value berfungsi untuk menentukan pentingnya nilai reward yang akan diterima agent pada step berikutnya. Nilai 0 hanya akan membuat agent mementingkan reward yang akan diterima saat itu juga, sedangkan nilai yang mendekati 1 membuat agent terus berusaha mendapatkan nilai maksimal pada step berikutnya. Bila nilai Y sama dengan nilai gamma sama dengan 1, itu akan membuat si agent terus mencari nilai tertinggi, dan itu akan menjadi proses yang nggak bisa dihentikan tanpa adanya terminal state. Bahkan dengan nilai mendekati 1, pembelajaran agent akan mengarah ke penyebaran kesalahan dan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, proses pembelajaran agent lebih baik dimulai dari nilai gamma yang lebih kecil dan meningkatkan secara perlahan sampai ke nilai akhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana merancang game agent pada game FPS dengan metode reinforcement learning menggunakan algoritma Q-learning. Pada pernyataan ini ditetapkan batasan-batasan masalah, yaitu penelitian hanya menggunakan game aset FPS bawaan dari Unity 3D. Dan game yang dirancang tidak memiliki tingkatan level kesulitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang game agent pada game FPS dengan menggunakan algoritma Q-learning. Tujuan utama penerapan agent dalam game adalah untuk meningkatkan kualitas permainan sampai di titik di mana pemain 2 tidak dapat mengenali bahwa agent tersebut adalah komputer karena memiliki perilaku yang sama seperti manusia. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai self-learning agent dan penerapannya terhadap lingkungan game menggunakan metode reinforcement learning dengan algoritma Q-learning. Lalu untuk manfaat praktisnya adalah sebagai referensi untuk pengembangan agent machine learning untuk game. Tahapan-tahapan metode dalam penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu pada tahap pertama ada pengumpulan data dan analisis, pada tahap kedua ada perancangan dan implementasi, lalu pada tahap terakhir, tahap ketiga ada validasi. Pada tahap pertama di pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis jurnal-jurnal ilmiah, artikel, buku yang berhubungan dengan game agent, reinforcement learning, dan algoritma Q-learning. Lalu selanjutnya dilakukan analisis, yaitu analisis masalah dan analisis program. Analisis masalah bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Sedangkan analisis program bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai cara atau langkah untuk membuat program yang akan diterapkan pada penelitian ini. Lalu pada tahap kedua ada tahap perancangan, yaitu di perancangan game agent dan perancangan environment. Dalam perancangan environment ini, dilakukan dengan menetapkan sistem reward dalam game FPS ini untuk mengukur tingkat pembelajaran agent. Lalu selanjutnya dilakukan tahap implementasi, di mana bertujuan untuk menguji keandalan dari penelitian ini. Tahap ini dilakukan dengan cara menerapkan algoritma Q-learning pada agent dalam game FPS menggunakan Unity 3D dan juga Microsoft Visual Studio 2019. Lalu selanjutnya pada tahap terakhir adalah tahap validasi penelitian. Tahap validasi bertujuan untuk membandingkan kemampuan dari game agent yang sudah diterapkan menggunakan algoritma Q-learning. Validasi dilakukan dengan cara menganalisis hasil dari pembelajaran mandiri agent dengan menggunakan TensorBoard. TensorBoard ini sendiri merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh TensorFlow, yaitu web aplikasi open source yang dikembangkan oleh Google untuk machine learning. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.